Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ke kampus ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf. Dan saya banyak melihat teman-teman para pengajar, para dosen itu sedang pada sibuk untuk mengurus administrasi sister. Jadi dalam kesempatan ini saya mencoba untuk berbincang-bincang dengan Pak Dr. Masruri selaku pembantu dekan 2. Oke. Dan dibantu juga dengan Ibu Nela ya. Bu Nela adalah kepala prodi akuntansi Bu ya. Baik, Pak Masruri mungkin bisa menjelaskan apa yang namanya sister itu, kemudian ini kewajiban dari mana sih? Dari universitas atau memang secara nasional diharuskan bagi semua dosen? Baik, terima kasih Abah ya, Abdul Hassani, ini signalnya Abahnya biasanya di kampus ini. Pak Abdul Hassani itu ya boleh katakan dosen senior. Ya, jadi memang sister itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi dosen. Ya, di samping itu juga itu kan merupakan juga tugas ya yang diberikan kepada dosen, bagian dari instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, sehingga untuk mengetahui sejauh mana beban kerja dosen bisa dilihat dari sister gitu. Walaupun dia banyak melakukan kegiatan, kalau tidak terrecord itu ya, tidak ada datanya, tidak dibuat file, maka susah juga untuk mengetahui bahwa dosen itu dia melaksanakan kegiatannya sebagai dosen itu. Nah, tadi kan dikatakan apa sih sister gitu. Sister itu kan sebenarnya makanya itu dikatakan sistem informasi sumber daya terintegrasi gitu. Kepanjangannya itu. Iya, kepanjangannya itu. Makanya mungkin juga banyak yang belum tahu juga sister itu apa. Iya. Nah, saya juga baru tahu soalnya baca tadi. Makanya nih biar menjadi penjelasan bagi teman-teman dosen yang lain dari universitas lain yang mungkin juga pastinya kan harus juga ya semuanya kan ini sistem integrasi data dosen nasional kan. Betul. Iya. Jadi gini Pak, memang kan sebetulnya ini dimulai pada bulan setelah semester genap itu kan semua harus melaporkan melalui sister. Nah, waktu awal dengan melalui sistem nasional itu diupload ke komputer, bukan saja dosen UNIS, Pak. Oh ya. Iya, menemukan kesulitan. Bahkan beberapa teman saya juga ngobrol dengan teman dosen di Unpam, di Muhammadiyah. Awal-awalnya menemukan kesulitan gitu. Nah, makanya waktu itu kan ditutup tanggal 30 ya, Bu ya? Ya, 31 Agustus tadi awal. Dimulainya tanggal awal dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Oke. Tahun 2000 ini. 2021. Ya, jadi per semester selalu wajib mengerjakan yang namanya BKD, beban kerja dosen. Nah, beban kerja dosen itu nanti masuklah ke sistem integrasinya. Terus saya juga melihat ya bahwa ketika saya buka sister itu ternyata itu terintegrasi dengan sistem kepegawaian PNS ya. Karena saya lihat ada data-data yang saya nggak pernah masukin di sini, tapi saya masukin di SAPK-nya BKN itu ada di situ juga. Berarti integratif ya. Semuanya terhubung di pangkalan data. Ya, makanya itu sama. Jadi ternyata kita ini jadi seperti pegawai negeri gitu ya. Iya. Pegawai negeri kan saya melihat istri saya juga mengupload data-data, ada sertifikat, ada SK-SK yang dia dapat itu semua harus melaporkan setiap 6 bulan sekali gitu. Walaupun dia bukan seorang tenaga pengajar ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, memang tadi dikatakan oleh Ibu Nela bahwa awal-awalnya menemukan kesulitan sehingga banyak orang yang tidak mengerjakan, sehingga ada kebijakan diundur sampai tanggal 31 Desember. Nah, ini pun ya belum ada kedisiplinan dosen lah. Mungkin termasuk saya juga gitu ya. Jadi waktu dimulai lagi sampai awal mungkin 2 bulan yang lalu lah dimulai lagi, itu banyak yang nggak datang. Nah, tapi begitu sekarang mendekati
injury time itu banyak yang pernah datang, termasuk Abah juga gitu. Buka deh. Iya. Gini Pak, andai kata dosen itu sampai 31 Desember, terus kemudian masih juga ada yang belum ngisi, apa konsekuensinya? Ya, jadi sebenarnya gini, ini pun sebetulnya karena ini pertama gitu ya, sehingga diberikan waktu sampai 3 Desember. Nah, dulu sebelum dengan langsung diupdate di sistem ini, waktu PKD itu masih manual, itu kan yang tidak membuat pelaporan kan ada dipotong jabatan fungsionalnya. Jadi tunjangan jabatan fungsional dipotong. Nah, ini pun demikian. Jadi kalau yang tidak ngisi, ya mau nggak mau nanti dipotong. Ada satu istilah Pak yang mungkin tadi belum dijelaskan. BKD itu apa? Mungkin ada teman yang malah belum tahu. Oh gitu, beban kerja dosen. Beban kerja dosen. Artinya setiap kali habis semester selesai ngajar, kemudian harus ada bukti-buktinya. Ya. Kalau kemarin itu kan manual, sekarang automatically ada di sister ini. Sister, iya. Tapi kan tetap harus diinput ya. Berarti dosen itu setiap setiap semester harus menginput ya. Benar. Oke. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau yang lebih kalau sebenarnya kalau mau, kita juga awalnya kan tidak tahu nih, karena ini sesuatu yang mungkin baru lah. Jadi sebetulnya setiap kita dapat sesuatu, itu kita bikin folder. Oke. Jadi misalkan ada folder sertifikat, kita masukin folder sertifikat. Terus nanti dapat SK apa saja kita masukin folder SK. Terus ada apa lagi? Tugas kita masukin. Sehingga pada saatnya nanti kita ngisi sister, itu tinggal mindah-mindahin doang sebenarnya. BKD itu berarti manual udah nggak pakai lagi? Andai katanya udah beres? Enggak, ini semuanya nanti otomatis ya? Otomatis harus upload. Justru sebetulnya lebih mudah Pak. Kenapa bilang lebih mudah? Kalau dulu kan apa namanya laporan PKM, jadi harus satu buku diserahkan. Laporan penelitian satu buku harus diserahkan. Sekarang kan yang diupload itu adalah soft copy, yang berhubungan dengan itu. Misalkan saya melakukan PKM, harus ada buktinya. Buktinya apa? Surat tugas. Terus PKM-nya apa? Nah, dari sana nanti kita mendapatkan sertifikat. Nah, sebetulnya yang lebih bagus lagi itu kita mau PKM di mana? Misalnya di kelurahan A. Dari kelurahan itu seharusnya kirim surat, mohon bantuan untuk melakukan. Nah, surat sini. Nanti dapat jawaban dari sini, dari lembaga, dan sekaligus memberikan surat tugas kepada dosen yang akan melakukan PKM. Nah, seharusnya dosen PKM juga tidak sendiri, ngajak mahasiswa. Iya. Itu harusnya. Itu yang nanti, ya silakan. Ya, jadi gini Pak, setiap 6 bulan sekali memang tugas dosen itu ada 3, namanya juga Tridharma ya Pak. Satu pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian. Nah, selama 1 semester atau lebih kurang 6 bulan, tugas dosen ini yang Tridharma wajib dilaporkan. Gitu. Nah, dilaporkannya itu yaitu berupa BKD, namanya beban kerja dosen. Di mana kalau untuk pengajaran, nah dosen itu harus mempunyai istilahnya tanda bukti dokumen, berupa misalnya ada nilai mahasiswa, kedua ada absen mahasiswa, terus yang pasti SPTM, surat tugas dulu nih Pak, iya kan, surat tugas SPTM mengajar. Nah itu sebenarnya sama RPS. Nah itu dia tugas dosen untuk bagian pengajaran. Nah bagian penelitian, dosen juga wajib meneliti nih penelitian. Nah penelitian itu juga ada yang dipublikasi, ada yang non dipublikasi. Nah di penelitian juga yang namanya dipublikasi, ya kan, itu biasanya ada yang dapat hibah, juga hibah dari universitas atau dari lembaga lainnya. Nah itu penelitian, itu wajib dosen itu melakukan penelitian untuk meningkatkan untuk meningkatkan dedikasi dan karir dosen juga sih, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah yang ketiga itu adalah tentang pengabdian masyarakat. Selain untuk pengajaran, terus penelitian, kita juga wajib untuk berhubungan sama masyarakat. Ya enggak?
Muhammadiyah itu sistemnya dengan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu banyak bentuknya, ada yang mandiri, ada juga yang dibiayai dari lembaga. Nah, sistemnya bermacam-macam. Bisa juga salah satunya untuk pengabdian masyarakat itu adalah nggak usah jauh-jauh Pak, ya nggak. Sebagai misalnya contoh kayak Pak Masrur ini, sebagai ustadz juga sebenarnya udah masuk ya, termasuk dari pengabdian masyarakat, atau sebagai ada surat yang membuktikan kalau misalnya dosen tersebut ikut dalam majelis taklim, itu juga sama Pak, gitu. Sebagai bukti pengabdian masyarakat. Jadi nggak usah kita tuh dalam sekecil apapun atau jadi RT RW juga sebenarnya juga masuk dalam pengabdian masyarakat sih Pak. Berarti dari banyak poin-poin yang ada dalam sister itu yang harus diperhatikan benar tuh ada berapa Bu yang paling penting? Yang paling penting? Yang paling penting yang tadi apa? 4 itu ya? Poinnya 3. 3. Poinnya 3, Tridharma itu. Oh gitu ya. Yang penting Tridharma itu yang harus pastikan. Jadi nggak usah bingung lah Pak kalau misalnya nggak ada surat tugas, nggak ada apa. Oke, kalau nggak ada surat tugas Bapak bisa melampirkan di sertifikat ikut webinar gitu, ada pengganti yang lain. Nah, kalau penelitian misalnya, penelitian kan misalnya ada yang dibiayai, ada yang tidak dibiayai. Nah, kalau misalnya pembiayai ada artikel yang publikasi dan non publikasi gitu. Nah, yang hubungannya dengan kan pengisian sister ada juga yang sudah serdos dan yang belum. Itu kita juga belum perlu tahu Bu. Jadi bagaimana tuh perbedaannya di mana gitu? Gini, kalau untuk serdos sama yang belum serdos, kalau yang serdos memang wajib Pak. Namanya juga sertifikasi dosen. Namanya dosen sudah bersertifikat. Setidaknya dosen harus mempunyai kewajiban, harus itu. Tapi kalau yang dosen yang belum bersertifikasi sama-sama wajib. Karena apa? Kalau seorang dosen itu mengisi sister, otomatis nanti pada saat namanya terpanggil di sertifikasi dosen, nggak perlu repot lagi Pak mengumpulkan dokumen karena udah ada di sana datanya di sister tersebut. Pak Masruri, mungkin bisa dijelaskan, kan di provinsi Banten ini banyak ya perguruan tinggi, universitas keliling kita juga banyak. Itu yang sudah menerapkan sister berapa persen? Apa semuanya atau masih ada yang belum? Semuanya. Kalau sekarang itu semuanya Pak. Karena itu suatu keharusan. Karena gini ya, itu kan di samping kita untuk dilihat di sini di lembaga, di kementerian juga nanti dilihat. Jadi kan untuk memberikan penilaian atau klasterisasi lah terhadap lembaga, kan sejauh mana lembaga itu atau universitas itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang berarti bagi masyarakat bisa nggak ini menjadi satu indikator bahwa suatu perguruan tinggi itu akreditasinya bagus, kredibilitasnya bagus dengan penerapan sister ini? Nggak, sebenarnya gini, kalau di masyarakat sepertinya saya nggak tahu sister itu apa. Kalau di masyarakat itu sebetulnya orang memilih kampus tuh biasanya apa yang dilihat? Kampusnya, gedungnya. Walaupun kalau akreditasi itu kampus itu tidak mempengaruhi. Jadi ya pokoknya aturannya yang ditentukan oleh badan akreditasi gitu. Nah, tetapi buat masyarakat sekarang itu yang bisa melihat itu adalah kan kalau orang marketing itu biasanya packagingnya dulu tuh. Kalau packagingnya bagus kan orang tertarik gitu. Nah, orang pada umumnya kan begitu ngelihat apakah ini agresnya ABC, yang lihat kalau di masyarakat umum gitu. Nah, sekarang kembali ke sister. Makanya kenapa di EPB ada profil? Masyarakat pasti kalau sister itu apa sih gitu. Tapi kalau profil, misalkan di sana buka profil Abdullah Sani gitu, klik, udah bisa melihat semua gitu. Sebenarnya profil dosen maksudnya? Iya, profil dosen. Profil dosen dengan sister sebenarnya sama gitu, cuman sister itu tidak familiar di masyarakat, familiar di kalangan dosen atau lembaga universitas itu. Nggak, maksudnya gini, andai kata suatu perguruan tinggi sudah menerapkan sister secara full, itu kan menjadi tolok ukur bagi asesor ya untuk menilai akreditasi dari katakanlah untuk perguruan tinggi tersebut. Itu kan pada akhirnya ketika dia punya suatu kinerja yang bagus,
akan kembali ke masyarakat bahwa penilaian terhadap satu universitas memang wah ini bagus gitu kan, karena teratur gitu kan. Tapi kalau yang belum menerapkan berarti kan ya belum teratur administrasinya, begitu nggak kaitannya? Nggak gini, kalau akreditasi itu kan sister itu bukan satu-satunya komponen. Ya. Karena masih ada berapa 9 standar apa berapa sekarang atau 12 standar lah gitu. Iya, jadi di LAM ya. LAM, lembaga akreditasi mandiri gitu nanti. Kalau misalnya untuk penilaian ke masyarakat berapa akreditasi itu beda sama sister, Pak. Penilaiannya beda. Kalau misalnya sister kan lebih ke kinerja dosen. Kinerja dosennya tuh seperti apa sih nih kinerja dosen? Kinerja dosen kan mempengaruhi performa lembaga. Iya, performa lembaga. Tetapi itu bukan satu-satunya. Kalau untuk akreditasi itu adalah globalnya, Pak. Akreditasi dari semuanya itu contoh misalnya bukan masalah beban dosen, tapi lebih ke misalnya kalau untuk akreditasi itu bagaimana suatu satu perguruan tinggi itu mampu gitu loh, Pak, mampu istilahnya memenuhi ketentuan perundang-undangan beban dosen. Ranking, ya ranking misalnya yang tadinya ranking misalnya per provinsi Banten kayak UNIS misalnya ranking berapa nih, naik gitu. Nah, bisa itu. Jadi kalau untuk kalau koreksi jika saya salah. Duduk ngobrol. Jadi kalau untuk sister itu hanya menilai kinerjanya dosen tersebut. Ya, tetapi kalau akreditasi itu menentukan rankingnya itu. Oke. Gitu. Tingkatnya ke perguruan tinggi itu mana sih gitu, atau mungkin perguruan ini tinggi itu baik atau tidaknya. Iya. Itu sih, Pak. Pak Camdani, pengen denger juga dong dari penilaian dosen terhadap sister ini gimana nih? Rumit atau gimana nih? Biar dari subjeknya juga ikut ada pendapat. Gini. Silakan, deket Kak. Ada kedengeran. Iya, biar. Ini saya ini kalau bukan praktisi perguruan tinggi nih, tapi sebenarnya begini, setiap aplikasi itu punya rekayasa, Pak. Ya. Jadi kalau kita bisa ngikutin arahan daripada aplikasi itu, ya lolos. Ya. Jadi nggak ada yang sulit sebenarnya. Nggak ada yang sulit ya? Nggak ada yang sulit. Tapi saya juga melihatnya pertama kali ini pusing juga ya. Karena belum tahu. Iya. Nggak, begini permasalahannya. Memang semua ini seperti katakan oleh Pak Camdani itu harus mengikuti rekayasa aplikasi gitu. Kenapa? Sepertinya saya belum pernah dijelaskan yang harus diupload tuh apa aja? Enggak gitu. Buktinya kan kita punya banyak, itu ada RPS segala macam diupload, begitu diupload ternyata malah kebanyakan bebannya gitu loh, harus dihilangin dihapus-hapusin lagi gitu. Jadi kan saya ada dua kalau aplikasi, mau jujur apa mau rekayasa. Kalau mau jujur, kembali lagi semua ada indikatornya. Ketika kita masukkan surat atau piagam penghargaan, itu bisa membaca tanggalnya dan tahunnya, keperuntukannya atau ada hubungannya enggak dengan bidang ini. Nah, itu kalau mau jujur. Tapi kalau mau rekayasa, aplikasi ini belum memuat indikator itu, sehingga apapun dokumen yang dimasukkan lolos itu. Oh iya. Iya. Benar ya, Pak ya? Iya. Yang tadi saya bilang aja, Pak tadi kan bisa, Pak? Kan udah, Pak. Udah berhasil saya. Iya. Makanya tuh sebenarnya waktu itu kenapa? Iya. Waktu itu kenapa orang lama ngisi sister? Kenapa? Karena orang masih bingung bagaimana sih harus dimasukin. Ternyata mau dinilai mau di mana ya? Ternyata kan begitu sudah tahu buktinya cepat ya, bisa juga. Tadi Abah cuma berapa jam. Mau nanti dinilai apanya? Dinilai isinya, mau isinya nggak sesuai, tapi saya udah masuk tidak. Iya gitu loh. Mau isinya nanti dia nggak sesuai, Pak. Ini kan? Ya, yang penting kewajiban kita kerjakan. Kewajiban dosen mengerjakan gitu. Oke.
Artinya apakah dokumen yang diupload itu sesuai kualifikasi atau tidak? Iya, sesuai yang dipersyaratkan oleh aplikasi itu kan. Aplikasi tidak mempersyaratkan itu, nanti yang menilai orang ini. Aplikasi belum, aplikasi hanya menghimpun data saja. Ini nanti ada tim penilainya nggak? Ada dari Dikti. Enggak, dari Dikti internal dulu. Internal dulu. Semacam auditor ya? Enggak, yang untuk saat ini yang menilai itu yang dikasih sebagai evaluator, asesornya itu. Untuk sementara Pak Rektor sama Pak. Saya hanya menggugurkan untuk mengisi ini, Pak. Jadi ada dua orang lah, diantaranya Pak Rektor diantaranya. Iya. Baik, Pak. Menggugurkan dulu ya, Bang. Iya. Menggugurkan tanggung jawab. Mungkin kita nggak perlu terlalu lengkap banget. Yang penting memberikan sekedar gambaran kepada penonton apa itu sister. Oke, terakhir Pak Masruri mungkin bisa memberikan pesan kepada secara umum ya, kepada para dosen untuk menghadapi sister ini seperti apa? Ya, baik. Sebenarnya gini, bagi dosen yang belum ngisi sister, asalkan mau datang saja ke Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis di lantai 5, nanti ada banyak yang membantu untuk menyelesaikan sister. Nah, persoalan itu kadang-kadang orang sudah takut duluan. Dan menurut saya sih belajar nggak perlu malu. Belajar nggak perlu malu. Dan kepada siapapun, sekalipun kepada yang lebih muda, kalau dia yang mumpuni punya ilmunya, nggak usah malu belajar itu kan. Kan katanya belajar itu apa? Hidup. Iya, utulubul ilmu minal mahdi ilal lahdi gitu. Dari keluar lubang sampai lubang, sampai masuk lubang gitu. Sehingga nggak usah malu lah kepada siapapun gitu. Karena apa? Anak-anak muda sekarang di zaman milenial, mereka punya kemampuan yang lebih di bidang teknologi komputer gitu lah. Nah, kalau kita boleh katakan gaptek saya mah. Jadi ya berusaha lah untuk mengikuti gitu. Buktinya kan begitu kita coba bisa selesai walaupun semalam itu sampai jam 9 itu. Jam 9 itu lamanya itu karena ngapus-ngapus ini itu ternyata banyak kelebihan gitu. Padahal yang disyaratkan cuman 12 sampai 16 total itu sebetulnya ternyata kelebihan, kira-kira begitu. Jadi kepada para dosen mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.